Lu Qingye tidak menyebutkan nama pria tak berguna itu, tapi semua orang tahu siapa yang dia bicarakan. Aku menyadari ada yang tidak beres denganmu sejak awal, dan itu memang karena pecundang itu. King Wan, kapan kamu menjadi begitu bingung? Apa bagusnya pecundang itu? Hidung Lu Qingye hampir bengkok karena marah. Dia tidak bisa mengatakan apapun kepada Wang Bining, karena dia telah jatuh cinta dengan Lu Yun sejak dia masih kecil, tetapi dengan dia sebagai seorang ibu, hubungannya tidak terlalu dalam. Jika dia berani menjelek-jelekkan Lu Yun di depan Wang Bining seperti ini, Wang Bining pasti akan putus asa. Lu Qingye mengetahui hal ini dengan sangat baik. Baru-baru ini, dia tidak berani mengganggu Wang Bining, dia juga tidak berani memaksa Wang Bining untuk bertemu dengan talenta muda manapun. Biarkan waktu berjalan perlahan. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang secara alami akan memudar. Dan, baru-baru ini, Wang Bining telah berlatih keras, dan kultivasinya meningkat pesat, yang membuat Lu Qingye sangat bahagia. Saya yakin ketika Wang Bining benar-benar mencapai level tertentu, dia akan merasa bahwa Lu Yun tidak layak untuknya. Sebaliknya, Lu Qingye tidak terlalu mengkhawatirkan Wang Bining. Tapi yang membuatnya sangat marah adalah, Mo Qingwan sebenarnya tidak bisa melupakan pria tidak berguna itu, yang memang di luar dugaan Lu Qingye. Mo Qingwan berkata dengan sedih, karena menurutmu dia tidak baik, mengapa kamu membiarkan aku dekat dengannya? Dulu, sekarang adalah sekarang. Bukankah aku memintamu untuk melupakan dia sekarang? Aku sudah membicarakan masalah ini denganmu, jadi aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Kamu harus memenuhi pernikahan Liu ini, keluarga. Petik 2. Jika kamu terjebak dalam suatu hubungan, bisakah kamu melupakannya saja? Apakah kamu pikir semua orang sama tidak berperasaannya seperti kamu? Ekspresi Mo Qingwan sangat menyakitkan, dan air mata mengalir di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara kepada Lu Qingye dengan nada seperti ini. Mo Qingwan tiba-tiba kehilangan kendali emosinya, yang membuat Lu Qingye sedikit terkejut. Tapi kemudian dia berkata dengan marah, aku tidak berperasaan. Hah, Mo Qingwan, kamu benar-benar mengecewakanku hari ini. Karena kamu tidak bisa melupakan orang yang tidak berguna itu, carilah dia dan tanyakan siapa yang dia suka. Bukan kamu. Mo Qingwan tidak bisa berhenti menangis. Tentu saja dia tahu jawabannya. Bahkan jika Lu Qingye tidak menghentikannya, Lu Yun pasti tidak akan menerimanya. Ini telah diverifikasi sebelumnya. Nyonya, Tuan Liu ada di sini. Saat ibu dan putrinya bertengkar, seorang pelayan keluarga Mo tiba-tiba masuk dan mengatakan sesuatu dengan hati-hati. Lu Qingye menatap Mo Qingwan dengan dingin dan berkata, kembali ke kamarmu dan renungkan dirimu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan Tuan Liu. Mo Qingwan tidak berkata apa-apa, menyeka air matanya dan pergi diam-diam melalui pintu samping. Setelah beberapa saat, Liu Zifeng masuk dan bertanya dengan ragu, Nyonya Lu, sepertinya saya baru saja mendengar pertengkaran di sini. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, ini hanya konflik keluarga kecil. Keponakan Zifeng, jangan khawatir. Lu Qingye memasang wajah antusias dan berkata kepada Liu Zifeng sambil tersenyum. Liu Zifeng mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia tidak tertarik dengan urusan sepele rumah tangga seperti itu. Nyonya Lu, saya datang ke sini kali ini untuk mengatakan satu hal. Saya khawatir pernikahan saya dengan Nona Mo harus ditunda untuk sementara waktu. Dia tidak menggunakan nada konsultatif, tapi lebih seperti pemberitahuan. Ekspresi Lu Qingye berubah, dan dia bertanya dengan cemas perpanjangan. Mengapa ditunda? Keluarga saya tiba-tiba memberi saya tugas yang mendesak, dan saya tidak dapat meluangkan waktu untuk memikirkan tentang menikah dalam waktu singkat. Tentu saja, Liu Zifeng tidak mungkin memberitahu Lu Qingye bahwa dia telah pergi ke Provinsi Jiangnan, dan hanya dalam beberapa hari, dia telah menyerahkan kekuatan hidup dan mati ke tangan orang asing. Meskipun Lu Yun mengatakan bahwa selama Liu Zifeng tidak memprovokasi dia, dia pasti tidak akan meledakkan tanda jiwa. Tapi benda ini seperti bom yang tombol saklarnya dikendalikan oleh orang lain. Tidak ada yang mau meninggalkan bom seperti itu di kepalanya. Liu Zifeng harus memikirkan cara untuk melihat apakah dia dapat menghilangkan jejak ini di jiwanya, sehingga dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menikah. Tidak peduli betapa mulusnya Mo Qingwan, pertama-tama dia harus menghilangkan faktor-faktor yang mengancam hidupnya dan kemudian berbicara tentang kesenangan, jika tidak maka akan sangat tidak nyaman. Ketika Lu Qingye mendengar apa yang dia katakan, tentu saja dia tidak bisa membantah apapun. Kebetulan suasana hati Mo Qingwan sedang tidak stabil saat ini. Beri dia waktu untuk tenang, mungkin dia bisa mengetahuinya. Lu Qingye berkata dengan menyesal, karena keponakan Zifeng berkata demikian, tentu saja kita masih harus fokus pada tugas mendesak keluarga Liu. Saya harap Anda dapat menyelesaikan tugas keluarga secepatnya dan kembali untuk membahas pernikahan dengan kita. Akan melakukan. Liu Zifeng segera meninggalkan keluarga Mo. Kerajaan Naga, Beijing, kantor pengadilan Wumeng. Qiu Yutang tampak serius, dan berdiri di sampingnya adalah Tiangu, salah satu penjaga istana Tianzhen. Keduanya memandang dengan hormat pada sosok yang duduk di kursi di depan mereka, itu adalah Lu Yun. Lu Yun tidak menghindari Ye Qingcheng, tapi sebenarnya ada masalah nasional yang menunggu untuk dia tangani. Xiao Che, pemimpin asli Capital Martial Arts League, melarikan diri. Dan dia juga merampas perintah tertinggi Aliansi Bela Diri. Ini adalah token tingkat tertinggi dari Aliansi Bela Diri. Ini mewakili otoritas Aliansi Bela Diri Kerajaan Naga dan tidak dapat diambil begitu saja. Qiu Yutang berkata, Yang Mulia,
Pengadilan kami diam-diam telah menyelidiki Xiao Ce dan menemukan bahwa selama masa jabatannya, dia telah memiliki hubungan dekat dengan keluarga samurai tertentu di Kerajaan Timur. Banyak peninggalan budaya penting Kerajaan Naga kami telah melewati tangannya dan mengalir ke pedesaan, ke tangan keluarga samurai itu. Setelah kami mendapatkan bukti kuncinya, kami segera memutuskan untuk menangkap Xiao Ce, tapi dia masih melarikan diri ke Jepang sebelum dia bisa. Kami, kantor penghakiman aliansi bela diri, tidak bisa terlibat dalam urusan Kerajaan Toyo, jadi saya melaporkan masalah ini kepada Jenderal Tiangu. Jenderal Tiangu menekan Kerajaan Toyo atas nama Istana Tenshin, tetapi Kerajaan Toyo telah menghadapinya secara pasif. Mendengarkan laporan Qiu Yutang, mata Lu Yun sedikit menyipit dan dia berkata dengan dingin, keluarga Xiao dan putranya memang bukan orang baik. Tiangu, apakah kamu sudah menghubungi Liga Ninja? Membalas Yang Mulia, kami telah menghubunginya, tetapi jawaban dari Liga Ninja adalah mereka tidak ada hubungannya. Tiangu berkata dengan hormat. Mustahil, rasa dingin yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Yun, saya pikir Kimura Musashi tidak sabar. Tanda tanya, Kimura Musashi awalnya adalah wakil pemimpin Liga Ninja. Sejak Nakamura no meninggal di puncak Tianzan, dia mengambil alih sebagai pemimpin Liga Ninja. Dia adalah salah satu orang pertama dari Liga Ninja Nasional Oriental yang menyerah kepada Lu Yun. Tak disangka, kali ini ia justru berani menjawab tidak mungkin. Sepertinya dia sudah menjalani kehidupan yang nyaman dan ingin dikalahkan lagi. Lu Yun merasa perlu membangunkan Kimura Musashi. Tiangu berkata dengan wajah menyesal, Raja, maafkan aku, ini karena bawahanku tidak melakukan sesuatu dengan baik. Tidak hanya Tiangu, tetapi 35 penjaga istana Tianzhen lainnya mengetahui bahwa raja mereka berharap masing-masing dari mereka dapat mengangkat sepotong langit. Daripada mengandalkan Lu Yun sendirian dalam segala hal. Jadi dalam keadaan normal, mereka tidak mau mengganggu Lu Yun. Namun, banyak hal yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Sama seperti terakhir kali, semua negara di dunia mengira Raja Tianzhen meninggal di pulau kecil di Samudra Pasifik itu, dan semua orang tidak tahu betapa gilanya mereka. Pada saat itu, semua orang di Istana Tianzan memahami bahwa organisasi penggarap di seluruh dunia sama sekali tidak takut terhadap Istana Tianzan, tetapi takut pada Raja Tianzhen. Itu saja, terakhir kali di puncak Tianzan, jika raja mereka tidak muncul tepat waktu, saya khawatir pola pembudidaya seni bela diri di dunia ini akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Kali ini lagi, tatanan tertinggi aliansi bela diri telah hilang. Jika Raja Tianzhen tidak maju dan membiarkan Istana Tianzhen memberikan tekanan, Kerajaan Toyo mungkin akan selalu memperlakukannya dengan sikap negatif. Fakta yang sangat tidak berdaya. Mata Lu Yun berbinar dan dia berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dulu aku menganggap dunia terlalu sederhana. Setelah melakukan kontak dengan Kunlun dan keluarga Totem, Lu Yun menemukan bahwa kekuatan di permukaan selalu sangat lemah. Kekuatan yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan yang bahkan tidak mau dipamerkan. Pertempuran di puncak Tianzan mungkin sangat menggemparkan di mata orang-orang biasa, tetapi di mata kekuatan tersembunyi yang sebenarnya, itu hanyalah sekelompok anak-anak yang bermain-main. Inilah sebabnya ketika orang-orang itu melihat Lu Yun, bukan saja mereka tidak terintimidasi oleh identitasnya sebagai Raja Surga, tetapi mereka semua juga menunjukkan rasa jijik dan sinis. Mereka meremehkan perilaku Lu Yun. Dalam pandangan mereka, perasaan kekeluargaan dan negara hanya sekedar mengurusi urusan orang lain, dan melatih ketenangan jiwa adalah jalan yang harus ditempuh. Disinilah Lu Yun berbeda dari mereka. Kita tidak bisa mengatakan siapa yang benar atau salah, kita hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak setuju satu sama lain. Lu Yun berkata, saya pribadi akan pergi ke Liga Ninja lagi dan menanyakan apa yang terjadi. Tiangu bertanya, apakah Anda perlu saya membawa beberapa bawahan untuk pergi bersama Anda? Tidak perlu, menurutku keluarga samurai itu tidak sederhana, dan tidak akan ada bedanya jika kamu mengikuti mereka. Lu Yun tidak menjelaskan secara detail apa yang tidak sederhana, namun yang pasti kekuatan lawan harus berada di luar jangkauan seni bela diri. Mungkin mereka adalah eksistensi seperti Kunlun dan keluarga totem kerajaan naga. Kalau tidak, mereka tidak akan berani seberani itu. Kimura Musashi tidak akan pernah berani mengambil risiko menyinggung Lu Yun dengan mengatakan, tidak mungkin. Sebelum pergi ke kerajaan Dongyang, aku harus pergi ke penjara jiwa naga dulu, kata Lu Yun dengan binar di matanya. Apa yang Anda lakukan di sana, Yang Mulia? Qiu Yutang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yun mendengus, jangan ganggu urusan pria tampan itu. Petik 2, petik 2. Ini adalah pertama kalinya Qiu Yutang mengetahui bahwa Yang Mulia Dewa Ilahi begitu narsis. Benar saja, setelah kehilangan aura misteriusnya, segalanya tampak menjadi kurang kuat. Tiangu tidak terkejut jika melihat ini. Mereka yang tidak mengenal Lu Yun berpikir bahwa dia, Raja Tianzhen, hanyalah dewa jahat berwajah dingin, tetapi penjaga istana Tianzhen ini tahu bahwa setelah melepas topeng kepala naga, orang ini menjadi lelucon. Tentu saja, mereka tidak berani mengucapkan kata, lucu, dan mereka tidak berani menerima lelucon Lu Yun begitu saja. Hanya secara pribadi, mereka sesekali membicarakan raja kita, dia sangat lucu. Lu Yun tidak tinggal terlalu lama di ibu kota, dan segera tiba di perairan timur kerajaan naga. Tujuan kedatangannya ke penjara laut dalam ini secara alami adalah untuk jiwa naga darah. Sama seperti ketika dia pergi ke keluarga Wu di provinsi Yungui khusus untuk melahap serigala iblis. Lu Yun sangat rakus. Sejak dia mengalami misteri jiwa, dia menjadi semakin rakus.
Jika aku bisa memurnikan jiwa naga darah kali ini, kekuatan jiwaku pasti akan lebih baik lagi. Mungkin lain kali aku bertemu klan hantu, aku bisa langsung menggunakan kekuatan jiwa untuk menghancurkan kekuatan jiwa pihak lain. Datanglah ke penjara jiwa naga. Lu Yun mendorong semua sipir menjauh, melihat ke pilar naga besar, dan berkata dengan mata panas, apakah kamu akan keluar sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Dia sepertinya sedang berbicara di udara. Pilar naga tidak bereaksi sama sekali, tetapi di bagian bawah pilar naga, dalam formasi cakram besar berwarna darah, 9 naga darah besar meringkuk dan gemetar. Dewa jahat memang telah kembali. Aku tidak menyangka dia akan kembali secepat ini. Lao Jiu, ini semua salahmu karena menyebabkan bencana besar. Apa yang kamu lakukan untuk memprovokasi dewa jahat itu? Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Kamu tidak menghentikanku untuk keluar pada awalnya, jadi mari kita pikirkan solusinya secepatnya. Bagaimana kalau berpura-pura mati? Ketidaktahuan. Jika kita berani berpura-pura mati, dia akan menjungkir-balikan penjara jiwa naga. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengusir Lao Jiu? Lagi pula itu salahnya. Jika kamu mengorbankan satu, seluruh keluarga akan bahagia. Aku asteris tanda pagar Akeong. Tidak, saudara-saudara, bukankah kita saling mencintai dan menjadi satu keluarga? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Jika kamu berani mengusirku, aku akan memberikan kalian semua sampai mati, dan kita semua akan mati bersama. Kamu bajingan hina dan tidak tahu malu, kamu tidak pantas mendapatkan darah klan naga darah kami. Petik 2, petik 2. Beberapa jiwa naga darah berdebat sengit, dan akhirnya bosnya berkata, berhentilah berdebat. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan orang kuat tak tertandingi itu kepada kita lebih dari 20 tahun yang lalu? Tanda tanya. Saat bos angkat bicara, jiwa naga darah lainnya langsung berhenti berdebat dan terdiam. Tentu saja mereka ingat apa yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Itu adalah keberadaan yang seperti mimpi buruk. Suatu ketika ada orang kuat tak tertandingi yang masuk ke penjara jiwa naga dan hampir menyempurnakan kesembilannya, tapi pada akhirnya dia membiarkan mereka pergi dan memberitahu mereka sesuatu. Orang kuat yang tiada taranya adalah Yang Tiandao. Itulah mengapa mereka sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa tubuh Lu Yun sebenarnya memiliki darah yang sama dengan Yang Tiandao, dan secara belak-belakan mengatakan bahwa Lu Yun adalah dewa yang jahat. Mereka sangat takut dianiaya dan tidak ingin mengulanginya lagi. Namun, mereka telah memprovokasi Lu Yun. Ledakan. Sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut, ketika dia melihat dewa jahat mulai mengambil tindakan, bos jiwa naga darah segera memberi perintah, semuanya keluar bersamaku. Ada getaran hebat di ruangan itu. 9 jiwa naga darah muncul di atas kepala Lu Yun pada saat yang bersamaan, tubuh mereka begitu besar hingga hampir memenuhi seluruh ruangan. Lu Yun tiba-tiba tercengang. 9 jiwa naga darah. Dia pikir hanya ada satu. Kalau dibilang begitu, bukankah untung besar? Selama 9 jiwa naga darah ini dimurnikan bersama, kekuatan jiwanya pasti akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Lu Yun tertegun pada awalnya, dan kemudian matanya berbinar, menakuti 9 jiwa naga darah, seolah-olah mereka telah menjadi sesuatu di piring Lu Yun. Itu memang roh jahat dengan nafsu makan yang besar. Bos adalah orang pertama yang menenangkan diri dan berkata, anak muda, Lao Jiu pernah menyinggungmu sebelumnya karena dia bodoh. Saya harap kamu dapat bersabar dengan saya. Faktanya, Lao Jiu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka awalnya diperintahkan untuk menjaga penjara jiwa naga. Terakhir kali, Lu Yun lah yang datang untuk mengganggu ketertiban penjara jiwa naga, dan Lao Jiu turun tangan untuk menjatuhkan sanksi. Tapi bagaimana mereka berani berunding dengan dewa jahat ini? Lao Jiu segera menerima perkataan bosnya dan berkata, Tuan, saya terlalu muda untuk menjadi buta. Saya akan meminta maaf kepada Anda dan berharap Anda bisa lebih toleran. Sebagai anggota klan naga darah, sungguh tidak berdaya untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi naga itu harus menundukkan kepalanya ketika berada di bawah atap. Dengan baik, jiwa naga darah ini tiba-tiba menjadi begitu sopan, yang justru membuat Lu Yun bingung. Yang lain telah berkompromi seperti ini. Jika Lu Yun masih bersikeras untuk memperbaikinya, bukankah itu terlalu kejam dan tidak masuk akal? Bagaimanapun, mereka tidak seperti binatang serigala iblis dari keluarga Wu, yang telah melakukan banyak hal jahat. Lu Yun melatihnya, dan dapat dikatakan bahwa dia melakukan keadilan bagi surga. Jiwa naga darah ini tidak melakukan kesalahan apapun, jadi sangat tidak mudah untuk menghadapinya. Sayangnya, bukankah ini menyulitkanku, Lu Yun kecil? Lu Yun berkata dengan malu-malu, jangan terlalu sopan, tunjukkan kesombonganmu secepatnya, aku tidak keberatan. Jiwa naga, tentu saja Anda tidak keberatan. Bagaimana kalau kalian mendiskusikannya dan menawariku satu sebagai kurban? Lagi pula, tidak mudah bagiku untuk datang jauh-jauh ke sini. Tidak mungkin aku kembali dengan tangan kosong, bukan? Melihat tidak ada cara untuk melanjutkan kebuntuan, Lu Yun tidak punya pilihan selain mundur selangkah dan berkata. Semua jiwa naga segera memusatkan pandangan mereka pada Lao Jiu. Lao Jiu segera menjadi cemas dan mengutuk dalam hatinya, yang tidak setia ini tidak dapat diandalkan sama sekali pada saat kritis. Anak muda, dengarkan aku. Pada saat ini, bos perlahan berbicara lagi, tak satu pun dari kami, 9 bersaudara, dapat meninggalkan penjara jiwa naga ini. Oh, kenapa kamu berkata begitu? Lu Yun tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya. Penjara jiwa naga sudah sangat tua.
Kami tidak dapat mengingat secara pasti kapan penjara ini didirikan. Kami juga lupa mengapa kami ada di sini. Hanya ada suara jauh di dalam ingatan kami yang memberitahu kami bahwa kami harus menjaga di sini. Apakah ada hal seperti itu? Yah, sepertinya sebagian ingatan kita hilang, tapi suaranya selalu ada. Itu seperti kehendak para dewa, sehingga kita tidak bisa memikirkan perlawanan apapun dan tidak berani melanggar perintahnya. Sangat misterius. Kenapa aku merasa kamu menipuku? Mungkinkah kamu sengaja mengarang cerita fantasi untuk menghalangiku memurnikanmu? Anak muda, apa yang saya katakan itu benar. Anda harus mendengarkan saya terlebih dahulu. Jiwa naga darah dengan janggut terpanjang melanjutkan, meskipun kita telah melupakan banyak hal, kita dapat yakin bahwa ada formasi kuno yang menjaga di bawah kita. Begitu benda yang tersegel di dalamnya keluar, pasti akan ada konsekuensi yang tidak terbayangkan. Aku masih tidak percaya. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Petik 2, petik 2. Bos jiwa naga darah melanjutkan, dapat dimengerti jika Anda tidak mempercayainya. Bagaimanapun, tabu kuno itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami sekarang, tetapi saya ingin mengatakan satu hal lagi. Lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang pria dengan garis keturunan yang sama seperti Anda datang ke penjara jiwa naga dan meninggalkan segel baru di tempat kami menjaga. Pria itu berkata bahwa segel ini terkait dengan pembukaan Gunung Jiesing. Begitu salah satu dari kita pergi, segel ini akan terbuka dan Gunung Jiesing akan dibuka kembali. Petik 2. Setelah bos jiwa naga darah selesai berbicara, Lu Yun akhirnya berpikir keras. Itu terjadi lagi lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan itu juga terkait dengan dibukanya Gunung Jiesing. Apalagi pria itu memiliki darah yang sama dengan miliknya. Lu Yun tahu tanpa berpikir bahwa pria yang dibicarakan oleh bos jiwa naga darah itu adalah ayahnya yang Tiandao. Penutupan Gunung Jiesing memang ada hubungannya dengan dia. Tepatnya, ini pasti berhubungan dengan Lu Yun sendiri. Seperti dugaan Lu Qinghe, Gunung Jiesing tiba-tiba ditutup, dan batasan yang tidak dapat dijelaskan muncul di seluruh dunia, menekan tingkat kultivasi semua kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir, mungkin untuk melindungi beberapa orang. Lu Yun sekarang pada dasarnya percaya bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang tertentu. Entah itu ayahnya, Yang Tiandao, atau para penggarap dari sekte pencuri surgawi, mereka semua memulai permainan catur besar di sekelilingnya. Dan dia adalah bidak catur yang paling kritis. Yang membuat Lu Yun bingung adalah, rahasia apa yang tersembunyi di dalam dirinya yang membuat mereka layak menutup seluruh dunia dan melindungi dirinya sendiri. Bos jiwa naga darah mengatakan sebelumnya bahwa mereka menekan formasi kuno, tetapi Lu Yun tetap skeptis. Tapi jika menyangkut Jie Xingshan, dia mempercayainya. Dia tidak bisa tidak mempercayainya. Karena apa yang dikatakan bos jiwa naga darah sama persis dengan informasi yang sudah diketahui Lu Yun. Peralihan Gunung Jiesing ada di penjara jiwa naga ini. Permainan catur yang menakutkan, Lu Yun berpikir keras. Belum lagi apakah memang ada kejahatan yang ditekan di bawah penjara jiwa naga, pembukaan Gunung Jiesing saja harus diperlakukan dengan hati-hati. Setelah Gunung Jiesing dibuka, tatanan para pembudidaya yang ada pasti akan terpengaruh. Tidak ada yang tahu apa konsekuensinya saat itu. Apakah Lu Yun berani mengambil langkah ini? Jangan berani, harganya terlalu mahal. Jadi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Lu Yun memutuskan untuk melepaskan gagasan memurnikan jiwa naga darah untuk sementara waktu. Tapi saya merasa tertekan. Bagaimana cara melakukannya? Kalau begitu ayo pergi ke kerajaan Toyo untuk melampiaskan amarah. Lu Yun segera datang ke kerajaan Toyo dan langsung menuju markas Liga Ninja, menakuti Kimura Musashi setengah mati. Tuan Lu, kenapa kamu ada di sini? Saat dia melihat Lu Yun, hati Kimura Musashi hampir meledak. Kata-katanya bergetar dan lidahnya bergetar. Pria di depanku adalah Raja Tianzhen yang terkenal. Sejak pertempuran di puncak Tianzan, reputasi Raja Tianzhen menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tidak ada alasan mengapa Kimura Musashi tidak takut. Lu Yun menatapnya dengan dingin dan berkata dengan tenang, mengapa aku datang kepadamu? Apakah kamu tidak memiliki rahasia apapun di hatimu? Tuan Lu, apakah ini tentang masalah keluarga Xiongquan? Kimura Musashi telah melakukan kontak dengan Istana Tenshin, dan dia mungkin mengetahui sesuatu tentang itu. Tampaknya pengkhianat dari aliansi bela diri Kerajaan Naga melarikan diri ke keluarga Xiongquan di Kerajaan Toyo mereka. Saat itu, Istana Tenshin ingin Kimura Musashi maju untuk bernegosiasi dengan keluarga Xiongquan, namun Kimura Musashi menjawab bahwa dia tidak punya pilihan. Mungkin sikap asal-asalan inilah yang membuat marah Raja Tianzhen. Tapi Kimura Musashi benar-benar tidak bersalah. Keluarga Xiongquan tidak boleh menyinggung Liga Ninja. Lu Yun berkata dengan dingin, sepertinya kamu mengetahuinya dengan baik. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tuan Lu, saya tidak berani membodohi Anda. Itu memang karena keluarga Xiongquan tidak mudah diganggu. Mereka bukan keluarga samurai biasa, tapi... Kimura Musashi menelan ludah, lalu dengan hati-hati mengucapkan 4 kata, keluarga Sage. Mampu menakut-nakuti dia, pemimpin aliansi ninja, ke dalam keadaan ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan keluarga Xiongquan. Namun, Lu Yun mengangkat sudut mulutnya, keluarga abadi. Haha, bahkan keluarga abadi pun keluar. Sungguh menarik. Tuan Lu, saya tidak bercanda, ini benar-benar keluarga Sage. Kimura Musashi mengira Lu Yun tidak mempercayainya dan langsung berkata dengan cemas. Lu Yun melambaikan tangannya, jangan gugup, teruslah bicara.
Tentu saja Lu Yun tahu bahwa Kimura Musashi tidak sedang bercanda, dan dia tidak berani melontarkan lelucon seperti itu di hadapannya. Sebelum datang ke kerajaan Dongyang, Lu Yun berspekulasi bahwa keluarga Xiongquan ini luar biasa dan mungkin melampaui jangkauan praktisi seni bela diri, seperti keluarga totem kerajaan naga. Jika tidak, mereka tidak akan berani mengabaikan peringatan dari Istana Tianzhen. Tetapi mengatakan bahwa mereka abadi, menurut Lu Yun, adalah omong kosong belaka. Itu seharusnya hanya sebuah judul. Kimura Musashi menenangkan diri dan menjelaskan, di negara kita Toyo, ada beberapa keluarga abadi. Status mereka jauh di atas Liga Ninja. Bahkan kaisar kita tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Keluarga Xiongquan adalah salah satu keluarga besar abadi. Yang abadi yang mereka sembah adalah ular putih abadi yang besar. Dikatakan bahwa ketika Xionggawa Jin masih muda, dia sangat arogan dan sangat menyukai perang. Dia sering pergi ke aula samurai orang lain untuk menantangnya. Itu saja, kuncinya setelah menang, dia juga suka melepas baju orang dan dijadikan piala. Jadi saya membuat banyak musuh. Suatu ketika, saat dikejar musuh, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam gua. Tidak hanya dia tidak mati, tapi dia juga mendapatkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat sebagai berkah tersembunyi. Mengandalkan kekuatan ini, dia membalas dendam pada semua musuh sebelumnya. Dan dia cukup berani untuk menantang keluarga abadi yang sudah mapan itu. Tidak ada yang tahu hasil spesifiknya. Mereka hanya tahu bahwa Xiongquan Ren akhirnya keluar hidup-hidup dan mendirikan keluarga Xiongquan saat ini. Kimura Musashi perlahan menceritakan asal-usul keluarga Xiongquan dengan ekspresi kagum. Lu Yun bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kimura Musashi berkata, Ogawa Jin menulis autobiografi, dan dia sendiri yang menulisnya di autobiografi. Kami baru mengetahui setelah membaca autobiografi ini bahwa setelah Xiongquan Ren jatuh ke dalam gua, dia bertemu dengan ular putih abadi besar dan diterima sebagai murid oleh ular putih abadi besar. Di samping itu, buku tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa pedang samurai dari keluarga Xiongquan telah dipelihara oleh kekuatan abadi dari Dewa Besar Ular Putih, dan dapat dengan mudah memadatkan jiwa pedang tersebut. Pedang samurai ini dibawa ke tangan anggota penting keluarga Xiongquan, sehingga keluarga Xiongquan, sebagai keluarga abadi yang baru dipromosikan, dengan cepat tumbuh kekuatannya. Petik 2. Kata yang bagus. Setelah Lu Yun mendengarkan, dia berdiri dan berkata, kamu telah selesai berbicara tentang keluarga Xiongquan, jadi ikutlah denganku. Kemana harus pergi? Kimura Musashi tercengang. Lu Yun meliriknya dan berkata, tentu saja aku mencari Xiongquan Ren. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Kimura Musashi tiba-tiba berubah dan dia hampir menangis. Dia memohon belas kasihan dan berkata, Tuan Lu, tolong lepaskan saya. Saya benar-benar tidak berani menyinggung keluarga Xiongquan. Betapa pengecutnya. Lu Yun mencibir, lalu tiba-tiba mencibir dan mengancam, apakah menurutmu Xiongquan Ren lebih menakutkan, atau apakah aku, Raja Tianxi, lebih menakutkan? Kaki Kimura Musashi melunak saat mendengar ini. Baginya, keduanya menakutkan. Bagaimanapun juga, Xiongquan Ren adalah murid dari ular putih abadi yang agung, jadi sudah jelas bahwa dia sangat kuat. Hal yang menakutkan tentang Raja Tianzhen terletak pada rasa misterinya. Tidak ada yang tahu di mana batas kekuatannya. Jadi, bagaimana hal ini dapat dibandingkan? Bukankah ini menyulitkan orang-orang? Kimura Musashi menjadi pucat karena ketakutan. Melihat penampilannya yang pengecut, Lu Yun mencibir dan berhenti menakutinya, tapi berkata dengan nada tenang, jangan khawatir, saya tidak akan mempermalukanmu, saya hanya ingin kamu menjadi penerjemah saya. Di Jepang, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa berbahasa Mandarin selancar Anda. Anda berbakat dan saya sangat menyukai Anda. Petik 2. Engah, Kimura Musashi hampir memuntahkan seteguk darah lama. Kamu sangat menyukaiku sehingga kamu ingin aku bertualang bersamamu. Meskipun Anda mengatakan ingin saya menjadi penerjemah, di mata keluarga Xiongquan, saya adalah doglek Anda. Meskipun ini benar, saya sangat ingin menjawab. Kimura Musashi segera sadar dan berkata, Tuan Lu, mohon tunggu saya sebentar. Dia pergi sebentar, lalu segera berlari kembali dan menyerahkan produk elektronik seukuran Walkman ke tangan Lu Yun. Tuan Lu, ini adalah generasi baru penerjemah simultan AI berteknologi tinggi. Selama Anda memakai headset, Anda dapat mencapai terjemahan simultan instan berbagai bahasa. Ini juga dapat menerjemahkan suara Anda ke bahasa apapun yang Anda inginkan. Cukup sistem konversi bahasa perlu diatur terlebih dahulu, kata Kimura Musashi jenaka. Wajah Lu Yun menjadi gelap dan dia berteriak, jika kamu memiliki barang bagus, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Lu Yun marah. Dulu, saat saya mereview materi pelajaran di komputer Wang Bining, banyak sekali film super blockbuster dari Jepang, tapi tidak ada subtitle bahasa Mandarin. Jika Anda mendapatkan artefak seperti itu sebelumnya, apakah Anda takut tidak memahaminya? Bagaimana jika para wanita timur itu mengatakan sesuatu dalam video yang mengajarkan hal-hal buruk kepada anak-anak, siapa yang akan menanggung akibatnya? Tidak ketat, pekerjaan penerjemahan di masa depan harus ada. Ketika Kimura Musashi melihat wajah Lu Yun yang tiba-tiba muram, dia mengira dia telah melakukan kesalahan, dan buru-buru berkata dengan panik, Tuan Lu, kamu, jangan marah. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Lu Yun mengutak-atik penerjemah simultan untuk beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, itu tidak benar. Saya meminta Anda menjadi penerjemah saya, tetapi Anda memberi saya benda ini.
Apakah Anda tidak percaya pada saya? Kimura Musashi berlutut di tanah sambil membanting, Tuan Lu, selamatkan hidupmu. Nyawa Kimura ada di tangan Tuan Lu. Beraninya kamu menentang keinginan Tuan Lu. Aku hanya khawatir bahwa Liga Ninja akan terlibat. Itu masih belum membuatku percaya diri. Petik 2, petik 2. Lupakan saja, aku tidak akan menakutimu lagi. Katakan saja padaku alamat keluarga Xiongquan. Seharusnya tidak ada masalah sekarang, kan? Kimura Musashi mengangguk dan berkata, putra tertua Ogawa Jin, Yugawa Kota, membuka aula samurai di dekatnya. Saya akan menandai alamatnya untuk Anda. Setelah mendapatkan alamatnya, Lu Yun tidak lagi mempermalukan Kimura Musashi dan berbalik dan meninggalkan Liga Ninja. Kimura Musashi menghela napas lega. Lalu ekspresinya menjadi rumit. Ini akan terjadi gempa besar. Dia benar-benar tidak tahu mana yang lebih kuat, Raja Tianzhen atau Xiongquan Ren. Tapi dia telah mendengar satu hal. Ketika aliansi pembunuh dewa mencapai puncaknya, Alex, dewa buatan manusia dari Amerika, datang untuk mengintimidasi aliansi ninja. Setelah mengetahui keberadaan keluarga abadi, dia mulai bernegosiasi. Orang yang memberikan alamatnya saat itu adalah Nakamurano, mantan pemimpin Liga Ninja. Kemudian, tidak ada konteks lebih jauh mengenai hal ini. Kurangnya tindak lanjut bukan berarti tidak ada jawaban. Hal inilah yang menggambarkan betapa menakutkannya keluarga Xiongquan. Alex pasti sudah dikalahkan, jadi dia tidak malu menceritakan masalah tersebut dan hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika Anda melihat hasil dari kejadian ini saja, keluarga Xiongquan jelas lebih menakutkan. Kimura Musashi awalnya berpikir begitu. Hingga pertempuran di puncak Tianzan, Raja Tianzhen langsung membunuh Alex dan dengan mudah memukul mundur ratusan dewa buatan, menunjukkan sepenuhnya kekuatannya yang kuat. Kimura Musashi mulai curiga mungkin kekuatan Raja Tenzin benar-benar bisa menyaingi keluarga Xiongquan. Namun tidak peduli mana yang lebih kuat atau lebih lemah, begitu terjadi konflik antara dua makhluk menakutkan ini, pasti akan memicu gejolak yang hebat. Sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Setelah Lu Yun mendapatkan alamat aula samurai Xiongquan, dia langsung menuju pintu tanpa penundaan. Ketika dia masuk, dia berteriak dengan keras, apakah Xiongquan Kota ada di sini? Suruh dia keluar dan menemuiku. Lu Yun berbicara bahasa Mandarin. Penerjemah simultan Ai langsung menerjemahkan suaranya ke dalam bahasa Jepang dan menyebarkannya. Ini juga dengan cerdas meningkatkan intonasinya, membuat suaranya terdengar sangat bersemangat. Tentu saja, dia juga sangat sombong. Bahkan Lu Yun sendiri terkejut, tapi itulah yang dia inginkan. Bisakah Anda tetap menjadi raja penghancur surgawi tanpa menjadi sombong? Yang Anda inginkan adalah kesombongan. Mengikuti auman Lu Yun, semua orang di aula samurai segera berhenti berlatih dan menatapnya dengan mata bermusuhan. Baga, siapa yang teriak-teriak dan berani menyapa tuan rumah kita secara langsung? Seorang pria berseragam prajurit dan disanggul datang dan menatap Lu Yun dengan tatapan muram. Tapi setelah beberapa saat, matanya sedikit berkedip dan dia tertawa berlebihan. Hahaha, menurutku ini siapa? Bukankah ini Raja Langit dan Bumi Kerajaan Naga? Apa yang kamu inginkan dari pemilik kami? Raja Tianzhen. Ketika Marukoto mengatakan ini, orang lain di aula samurai juga langsung bereaksi. Pantas saja kelihatannya familiar. Ternyata Raja Tianzhen dari Kerajaan Naga ada di sini, haha. Raja Tianzhen, kamu sangat berani. Kamu sebenarnya datang ke sini untuk memamerkan kekuatanmu. Tahukah kamu di mana tempat ini? Terakhir kali, seorang Amerika yang putus asa datang ke sini dan mengaku sebagai dewa para dewa. Namun, dia ditakuti oleh pemilik kita dengan pisau. Apakah Anda ingin mencobanya juga, Raja Tianzhen? Ngomong-ngomong soal pria Amerika itu, sepertinya dia mati di tangan Raja Tianzhen kan? Kekuatan Raja Tianzhen sebenarnya cukup bagus. Tidak apa-apa, di depan pemilik museum kita, semuanya sampah. Artinya, pemilik museum kita tidak mau repot-repot ikut serta dalam tugas-tugas ini. Kalau tidak, tidak akan ada Raja Surga dan Istana Surga. Masuk akal, Raja Tianzhen, saya ingin menasihati Anda, ini bukan tempat bagi Anda untuk bertindak liar, silakan segera pergi.